Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kembali Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan, pertolongan, perlindungan, dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Bapa, sebentar hamba ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu, sertai mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, sehingga kami semua boleh berkat dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang apa arti hidup ini. Apa arti hidup ini? Dalam Galatia 2 ayat 20 dan Filipi 1, 21, kita akan baca Galatia 2, 20. Dikatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Filipi 1, 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau orang bertanya kepada seseorang, apa sih artinya hidup ini? Ya, ada yang punya jawaban untuk pertanyaan ini, ada juga yang bingung, Saudara. Bahkan di antara orang beriman pun masih bisa bingung, tidak punya jawaban. Ada yang masa bodoh, dah mengalir saja, terserah. Ya, sudah pokoknya mengalir menurut waktu, apa katanya Tuhan. Nah, apa katanya nanti? Kalau kita perhatikan di dalam Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, ya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita hidup memang, Saudara. Tapi bukan aku lagi yang hidup. Nah, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah, jadi kehidupan yang sementara ini, kehidupan di dalam dunia ini, hidup di dalam iman, ya, dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita. Artinya begini, kita nggak perlu takut dengan kehidupan daging, ya, kehidupan sementara ini. Kita nggak perlu khawatir. Nah, orang seperti ini, maka dia punya pandangan yang jelas, ya, bahwa hidup ini berarti adalah satu kesempatan, ya, satu kesempatan emas, ya. Kalau kita mengerti pasti hal ini, maka kita tidak akan mau menyia-nyiakan lagi. Saya ambil satu contoh begini, ada orang bawa bongkahan batu, nggak seberapa besar sih bongkahan batu, sekian mungkin. Terus orang lain bilang, untuk apa kamu bawa ini? Tapi orang lain melihat, wih, ini luar biasa. Yang pertama bingung, apanya yang luar biasa? Apanya yang luar biasa? Yang satu, ini luar biasa. Nah, setelah dikerjakan, bukan batu itu setelah dipoles dan lain sebagainya, muncul permata yang indah, yang sangat mahal. Begitu juga dengan hidup ini. Kalau hidup ini kita kelola dengan baik bersama dengan Tuhan di dalam iman, muncul bentukan-bentukan yang luar biasa, bukan fana, bukan sementara, tapi untuk kekal. Nah, sebab itu
dalam kehidupan ini kesempatan emas. Jangan kita sia-siakan, ya. Kalau kita mengerti, pasti kita kelola, pasti kita asah. Bagian-bagian yang masih belum terasah, diasah, ya, diasah. Nah, sebab itu saudaraku, kita perlu menyadari, perlu mengerti, ya, bahwa kehidupan di dalam Kristus itu kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan di dalam dunia dan dalam hidup sesudah hidup ini. Haleluya. Kalau kita mengerti tujuan hidup yang betul dan kita tahu cara mendapatkannya dalam firman Tuhan, itu yang menjadi jawaban bagi kita. Sekarang kita melihat Romawi 1. Untuk apa kita hidup? Biasanya orang hidup untuk senang dan bahagia. Tidak ada yang mau hidup untuk menderita. Tetapi kenyataannya lebih banyak yang menderita sekalipun secara jasmani sukses. Mungkin punya perusahaan, mungkin punya toko ini, toko itu banyak. Tetapi menderita. Apa? Materi? Tidak. Apa saudaraku? Jiwanya kosong. Jiwanya merana. Sehingga kalau ditanya, kamu kan sukses. Ya, dia sepertinya nggak bisa menjawab. Ada sesuatu kekosongan dalam hidup ini. Materi cukup. Berlimpah mungkin. Bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi kekosongan jiwanya tidak bisa diisi dengan barang-barang yang fana. Sebab itu tidak heran beberapa banyak orang secara jasmani sukses, tapi batinnya menderita, bahkan putus asa. Kita mungkin sering mendengar orangnya kaya raya, tapi kenapa dia bunuh diri? Kosong jiwanya. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan ini. Nah, mereka bingung, mereka berpikir, untuk apa sih sebenarnya hidup ini? Bangun pagi, kerja, menyiapkan ini. Terus, dan itu berulang-ulang, bukan sehari, sebulan, setahun, bertahun-tahun seperti itu. Dan jiwanya kosong. Nah, sebab itu saudaraku, kita perlu mengerti, ya. Sama dengan satu orang, kalau ditanya, kamu masuk pernikahan apa sih harapan kamu? Ya bahagia, ingin bahagia, dan seterusnya. Memang gak salah saudara, mau nikah kalau gak bahagia untuk apa? Tetapi kalau tujuan hanya itu, nanti jadi kecewa. Nah, sebab sepasang pria dan wanita ini perlu diolah, perlu mencocokkan, ya, kehidupan, saling mengerti satu dengan yang lain, dan ini berproses ya. Tetapi saudaraku, kalau satu orang percaya pada Tuhan Yesus dan ia sudah ditebus dari dosa-dosanya, maka hidup ini menjadi satu kesempatan yang indah. Bisa melihat sekarang. Dulu tertutup. Ya. Dulu gak bisa melihat. Tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, dilepaskan dari dosa-dosanya, matanya celik, matanya terbuka. Haleluya. Sekarang kita melihat Romawi 2, data-data tentang hidup manusia. Data-data tentang hidup manusia. 1, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Rata-rata
hanya 70 sampai 80 tahun. Mungkin kalau kuat, ada yang mungkin bisa sampai 100 tahun. Wah, itu sudah super, saudara. Luar biasa. Mari kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Jikalau kamu menyeru Dia Bapa yang menghakimkan orang dengan tiada berat sebelah menurut seperti perbuatan masing-masing, maka hendaklah kamu melakukan dirimu dengan takut selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, dalam 1 Petrus 1:17 dijelaskan bahwa kita hidup ini sedang menumpang. Jadi jangan sembarangan. Kita dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Jadi selama 70, 80, kalau lebih, itu semua ada batas waktu. Sementara menumpang di dunia ini, perhatikan apa yang kita perbuat, atau dengan kata lain, apa yang sedang kita tabur. Sebab menurut penaburan itu, kita dihakimi. Kalau penaburan kita baik, kita mendapatkan pahala. Artinya begini, kita setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tabur terus perbuatan-perbuatan yang baik. 2, tidak ada yang tahu sampai kapan. Ya. Kita masih bernapas, masih bercakap-cakap, mungkin sedang bersendagurau dan lain sebagainya. Bahkan masih ada yang berolahraga, tahu-tahu habis kesempatannya. Kita nggak tahu. Orang pikir, wah orang olahraga kan sehat, tapi nggak tahu kesempatan. Beberapa kali kita mendengar sedang olahraga, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Habis. Yakobus 4 ayat yang ke-14 dikatakan, Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ya. Lalu lenyap. Kalau kita mungkin bikin kopi, pakai air panas, dituangkan di gelas, beruap. Tapi nggak berapa lama hilang. Nah, itulah hidup manusia yang sangat singkat di dunia ini. Kita ada sekarang, ada yang sudah berusia 50, 30, 40, dan seterusnya. Rasanya kok cepat ya? Kok cepat berlalu? Baru beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang sudah sekian umur kita. 3, kita tidak tahu hari esok. Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Sebab itu, saudaraku, kita tidak tahu akan hari esok. Hari ini kita ada. Sebab itu, jangan sampai ada di dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tidak tahu akan hari esok. Firman Tuhan berkata, kalau hari ini kamu mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ini firman Tuhan mengatakan kita tidak tahu hari esok. Jadi hari ini kita harus berdiri benar. Jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Nah, 4. Tuhan mengatakan hidup bukan
bukan nasib. Ya. Tuhan mengatakan hidup bukan nasib, tetapi tergantung dari perbuatan masing-masing atau penaburannya. Tuhan mengatakan hidup bukan nasib, tetapi tergantung dari perbuatan masing-masing atau penaburannya. Sekarang, senang atau susah, untung atau celaka, enak atau pahit, baik untuk hidup yang sekarang, juga untuk yang akan datang sesudah kematian. Ya. Tanpa Tuhan, hidup ini akan sia-sia, sekalipun berhasil dan sukses dalam dunia ini. Sekalipun berhasil dan sukses dalam dunia ini, bahkan firman Tuhan memberitahukan kepada kita, untuk apa kamu mendapatkan seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Nah, selagi kita hidup di dunia ini, mungkin Tuhan izinkan kita sukses dan berhasil, puji Tuhan. Nah, tapi jangan lupa, ya, semua itu tergantung dari perbuatan atau penaburan kita masing-masing. Mau susah, mau senang, mau manis, atau menikmati pahit, semua tergantung dari apa yang kita tabur. Kalau kita tabur yang baik, pasti penuaiannya baik. Ya, pasti penuaiannya baik. Romawi 3. Membuat tujuan hidup yang betul jadi indah dan bagus. Membuat tujuan hidup yang betul jadi indah dan bagus. Nah, kita bisa membuat hidup kita jadi indah atau membuat jadi hidup ini jadi jelek. Kembali lagi tadi saya jelaskan, tergantung dari penaburannya. Nah, kita mau membuat tujuan hidup yang betul jadi indah dan bagus, ini semua hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Kalau belum ditebus dosanya, sekalipun perbuatannya baik, pada akhirnya tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sebab dikatakan dosa tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jangan dibalik, kalau begitu sudah percaya Tuhan Yesus, kita tidak perlu berbuat baik keliru. Justru kita percaya kepada Tuhan Yesus, makin limpah, makin sering melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena perbuatan itu ikut menyertai kita, karena kita di dalam Tuhan, ya, karena kita di dalam Tuhan. Sebab itu tadi saya katakan, ini hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan Yesus yang menebus manusia dari dosa dan kebinasaan kekal. Ya, kita harus mengerti bagaimana cara mendapatkannya. Dan ini hanya di dalam Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya. Baik kita, baik seluruh isi rumah tangga kita. Jangan percaya kepada tipu daya iblis. Iblis selalu memberikan umpan-umpan yang manis. Ya, umpan-umpan yang manis itu perhatikan. Kalau orang selingkuh tidak ketahuan manis, senang, tertawa dan seterusnya. Tapi begitu kebongkar, pahit, saudara. Dan harus menanggung malu, menanggung akibat. Sama dengan orang yang korupsi, melakukan perbuatan-perbuatan curang. Waktu tidak diketahui manis. Ini umpan-umpan iblis yang kita harus perhatikan. Sebab iblis dari awalnya pembohong, pembunuh. Jelas
Pas sekali, saudara. Jangan percaya kalau dia memberikan harapan-harapan. Ya. Kamu begini, begini, nanti kamu sukses dan berhasil, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan tujuan hidup yang benar, caranya adalah untuk mendapatkan tujuan hidup yang benar, caranya adalah satu, percaya pada Tuhan Yesus dan tumbuh dalam jalan keselamatan. Ya. Jalan keselamatan itu jalan sempit, jalan dalam kekudusan, lekat pada pokok anggur yang benar. Ya. Jadi percaya pada Tuhan Yesus, hidup di dalam jalan sempit, dalam kesucian, lekat pada pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat yang kelima. Dan dengan pertolongan Tuhan, ya, dengan pertolongan Tuhan, kita punya pengertian, kita punya kesempatan, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan yang cukup untuk tujuan hidup yang betul dari Tuhan. Ya. Dan ini kalau dikerjakan, saudaraku, akan betul-betul puas, akan betul-betul bahagia sekarang dan sampai kekal. Jadi, kalau seseorang memiliki tujuan hidup yang betul dari Tuhan, ya, dia punya pengertian, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dia punya kesempatan. Haleluya. Dan kalau ini dikerjakan dengan betul, hasilnya puas, hasilnya manis, hasilnya bahagia sekarang dan sampai kekal. Sebab itu perhatikan firman Tuhan. Jangan sampai, saudaraku, sudah percaya terus mundur seperti jemaat Galatia. Sudah mulai dalam roh, mengakhiri dalam daging. Sampai Paulus bertanya, apakah sia-sia? Memang, saudaraku, jalan sempit itu jalan sengsara bagi daging. Jalan lebar, ya, jalan dari iblis, itu jalan yang senang bagi daging, tapi rohnya merana. Rohnya merana. Ya. Nah, orang yang hidup di dalam dosa itu tidak akan bisa melihat dan mengerti rencana Allah. Gak bisa. Saya beri contoh, Simpson. Padahal rencana Allah pada Simpson tidak pernah direncanakan matanya dicungkil keluar. Tapi karena hidup di dalam dosa berulang-ulang sampai titik yang terakhir, waktu dia berkata, aku mau bangun seperti yang biasa-biasa. Firman Tuhan mencatat, dia tidak sadar kalau roh Tuhan sudah undur. Akhirnya ditangkap oleh musuh, hilang. Nggak tahu lagi tujuan hidupnya. Pada detik-detik terakhir, dia minta kemurahan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Kita makin lama, makin jelas, makin mengerti apa sih tujuan hidup ini. Sehingga kita penuh gairah. Terus di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Bisa mengerti rencana indah yang Tuhan sudah kerjakan dan tujuan hidup yang jelas. Sehingga mereka lebih percaya kepada Tuhan daripada dustanya setan. Setan selalu memberikan Eden di depan, tapi di belakang api yang menyala. Di depan, Eden, nikmat, luar biasa, tapi di belakangnya api yang menyala. Hati-hati, ya. Di dalam Tuhan ada jaminan hidup yang paling indah. Kata-kata ini jangan diartikan kalau di dalam Tuhan pasti limpah kelimpahan berkat-berkat materi.
materi, iya. Asal kita kuat menanggung beban itu. Sebab kaya itu beban. Berapa banyak orang kaya nggak kuat menanggung beban, roboh. Apanya yang roboh? Kadang-kadang dalam rumah tangganya roboh. Dalam kesucian roboh. Dan seterusnya. Ya. Di dalam Tuhan ada hidup yang paling indah. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya. Kita melihat, saudaraku, sukacita, bahagia di dunia ini sampai kekal. Saudara perhatikan, orang yang bersukacita di dalam Tuhan, mungkin kalau dilihat biasa tuh, secara materi biasa, tapi hidupnya terus limpah. Limpah. Sebab bukan dari luar yang dibawa masuk, tapi sumbernya itu ada di dalam. Dan terus mengalir, terus mengalir. Jadi tidak terpengaruh dari suasana luar. Tapi dari dalam hatinya terus mengalir sumber sukacita itu. Sehingga kalau orang melihat, apanya sih bahagia? Rumah sederhana, mobil tidak ada, hanya sepeda motor. Tapi kok begitu bahagia? Karena Kristus ada di dalam hidupnya. Itu sukacita yang sebenarnya. Itu sumber sukacita yang asli. Dua, celik atau terbuka bisa melihat yang kekal. Haleluya. Itulah sebabnya, saudaraku, orang beriman hidup itu bukan hanya di dunia ini saja, tapi setelah kehidupan di dunia ini, dia bisa melihat yang kekal. Coba kita melihat Ibrani 11 ayat yang ke-27. Ibrani 11 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi Musa secara kasat mata ini dia tinggal di Mesir enak. Tapi ternyata dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Sebab itu dia tinggalkan semua kemewahan Mesir. Dia tinggalkan dan dia berada di jalannya Tuhan. Dia mau sengsara karena Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekarang kita melihat ya begini. Tapi saudaraku, kita di dalam Roh. Haleluya. Apa yang tidak kelihatan oleh mata ini, kita punya iman. Ya, kita percaya. Sebab itu kita menyucikan diri. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Saya berhenti dulu. Model seperti ini anak Allah. Nah, kalau kita diberi, ini loh anaknya Pak Presiden, yang pasti dalam bayangan kita, anggun sudah apa? Kecukupan semua, ada pengawal dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita melihat, saudaraku, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Nah, di sini kita perlu punya iman, menantikan sampai Kristus menyatakan diri. Di ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci.
Jadi selagi kita masih menunggu Kristus datang menyatakan dirinya, kita bersiap. Terus menyucikan kehidupan kita supaya tidak ada celah. Sampai satu kali Kristus menyatakan dirinya, maka kita diubah. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau begitu kita tahu sekarang dan kita percaya akan rencana Allah yang indah dan mulia. Setelah step by step tadi di dalam Tuhan, kita makin jelas, kita makin tahu, oh ternyata hidup ini di dalam Tuhan direncanakan begitu luar biasa. Jangan dirusak. Jangan dirusak oleh kesukaan dunia ini yang sebentar-sementara. Saudara perhatikan, kalau orang mencoba narkoba, pertama tertawa, mungkin senang. Makin lama makin terikat, terus tubuhnya makin lama makin rusak, makin hancur dalamnya. Orang yang suka minum minuman keras, rusak semua organ-organ tubuhnya. Tetapi kalau satu orang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa melihat dengan jelas, kita akan melihat Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan, saudara. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, artinya Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini kita ini ciptaan Allah. Dibuat, ya. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan direncanakan untuk melakukan hal-hal yang jelek, nipu, berzina, membohongi, korupsi. Itu tidak ada dalam kamusnya Tuhan. Tidak pernah direncanakan seperti ini. Sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, yang menjadi satu ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, itulah kita harus melakukan apa yang sudah direncanakan Tuhan. Nah, kalau kita ada dalam rencana Tuhan, hasilnya pasti manis. Sekalipun mungkin secara jasmani mengalami tekanan, mengalami aniaya, seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Paulus, seperti Maria. Maria tidak ngerti kenapa ini terjadi. Tapi pada waktu rencana, Maria ikut terus dalam apa yang sudah hasilnya luar biasa. 3. Ada sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Ada sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Filipi 4 ayat 4 dan 7. Filipi 4 ayat 4 dan 7 nanti saudara baca. Nah, sukacita yang daripada Tuhan ini spesial. Tidak bisa diambil orang. Kok bisa? Kok bisa? Sebab Tuhan sebelum dia pergi, dia berkata, sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Sejahtera apa itu, saudara? Haleluya. Luar biasa. Ya, kita melihat Yohanes 16 ayat yang ke-22. Yohanes 16 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sebab kegembiraan sukacita itu bukan secara materi, tapi roh.
roh kita hidup. Dulu roh kita mati, tapi sejak Tuhan menjamah, merubah, roh kita hidup. Kita bisa berseru, Aba yang Bapa. Dengan kata lain, kita punya Papa di surga. Haleluya. Kalau di dunia mungkin kita sedang menderita, sekali-sekali kita angkat tengadah ke atas, Papa, Bapak, aku sedih. Langsung ada sukacita yang mengalir. Haleluya. Kenapa Paulus bisa bersukacita? Kenapa Silas bisa bersukacita? Padahal kondisinya tidak nyaman. Kondisinya di dalam penjara, digebukin, saudara. Tapi sukacita itu nggak bisa diambil, terus mengalir. Bahkan nyanyi dia, sampai orang lain tuh mendengar nyanyiannya. Haleluya. Ya. 4. Orang yang percaya akan kuat dan terus bergairah hidup dengan benar. Orang yang percaya akan kuat dan terus bergairah hidup dengan benar. Nah, hidup yang indah dan benar itu dengan iman. Ya, dengan iman. Jadi pada waktu kita mengalami sesuatu, kita bisa berkata perjalanan kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sebab Kristus sudah memberi contoh hidup. Sekalipun dia dikata-katai, sekalipun dia dihina, sekalipun dia diludahi, dipukul dan lain sebagainya, tapi dia masih bisa memberkati. Dia masih bisa memberkati. Stefanus dilempar batu, dirajam batu, tapi dia bisa memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita harus bisa melihat yang tidak kelihatan. Kita harus bisa, yaitu dengan iman melihat janji-janji Allah. Surga yang kekal. Ya, surga yang mulia itu. Haleluya. Sekalipun mungkin sekarang kita belum bisa mengerti, loh kalau saya anak Allah, kenapa banyak kesukaran, banyak kesulitan, bahkan mungkin menghadapi jalan buntu. Tetapi kalau kita percaya, jalan buntu justru menjadi mujizat. Daniel dimasukkan di lubang singa jalan buntu, tapi justru mujizat Allah terjadi. Keajaiban Allah terjadi. Sebab itu saudaraku, belum bisa mengerti, tetaplah percaya akan kasih, akan kebaikan Tuhan Yesus. Ya, akan kebaikan Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa mengalami kekuatan. Dengan kata lain, tahan banting. Ya, tahan bantingnya. Hidup seperti ini akan terus semangat, akan terus bersukacita mengikuti Tuhan. Sekalipun jalannya tidak mulus. Tetapi sukacita yang Tuhan isi ke dalam hati kita, memampukan kita melewati lembah bayang-bayang maut. Justru saat kita melewati, Tuhan siapkan hidangan bagi kita. Haleluya, haleluya. Jangan saudaraku, waktu kita mengalami kesesakan, kesukaran, terus mulai bersungut-sungut, mulai mengeluh, ya jatuh dalam dosa, tidak akan mengalami sukacita. Sumbernya putus. Kalau kita mengalami kesukaran karena Tuhan, kesulitan karena Tuhan, Tuhan berkata, roh kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Artinya dengan sumbernya terus. Jadi terus mengalir sukacita itu, dikatakan tadi dalam Yohanes 16, tidak ada yang bisa mengambil. Romawi 4, memperbaiki tujuan dan gairah hidup. Nah, kalau ada atau mungkin kita berjumpa dengan orang yang sudah tidak ada pengharapan, gairah hidupnya sudah padam, bahkan putus asa dan berbagai hal. Nah, kita saudaraku, kita bisa menolong. Ya.
Ya, kadang kita melihat banyak orang yang menjadi putus asa, hilang gairahnya, ya, dan sikon yang jahat ini, saudaraku, gagal, putus asa dan sebagainya, hidupnya menjadi hambar, menjadi gelisah, ya, menghadapi seperti ini. Lama-lama dia bilang, "Dah, untuk apa hidup? Kan lebih baik mati. Hidup sengsara. Untuk apa?" Keliru, ya, keliru. Waktu Yakub kehilangan Yusuf, dalam tanda petik kehilangan, akibat ulah dari saudara-saudara Yusuf yang mengatakan kepada sang bapak bahwa Yusuf mati. Sebelumnya istrinya mati. Ya. Sekarang Yusuf mati menurut pandangan Yakub. Ya. Gairahnya habis. Tapi pada waktu diberitahu, dikabarin bahwa Yusuf masih hidup, wah, gairahnya bangkit lagi. Begitu juga kalau kita melihat, berikan kabar sukacita, berikan kabar pengharapan bahwa di dalam Yesus masih ada pengharapan, supaya mereka yang putus asa tidak berdaya bangkit lagi, semangat lagi. Yakub semangat, ya, karena mendengar bahwa Yusuf hidup. Nah, berikan kabar yang baik, saudaraku. Kabar yang baik itu hanya ada dalam Kristus. Coba kalau saudara-saudara terus memberi kabar, Yusuf mati, papa, Yusuf mati, Yusuf mati, Yusuf mati, lama-lama makin tua, nggak berdaya, tidak ada gairah hidup. Orang yang tidak punya gairah hidup cepat mati, saudara. Ya, cepat mati. Nah, sebab utama yang membuat orang-orang kehilangan gairah hidup adalah dosa. Matanya nggak bisa lihat, telinganya nggak bisa dengar yang betul, saudaraku. Nggak bisa mendengar perkara-perkara yang kekal. Sudah dibutakan matanya oleh penghulu dunia ini. Nggak bisa lagi, telinganya sudah ditutup untuk mendengar kabar baik dan seterusnya. Sebab itu satu-satunya cara yang betul yang bisa menolong adalah Tuhan Yesus. Bawa kabar sukacita kepada orang yang seperti ini, orang yang tidak punya pengharapan, sehingga matanya bisa celik, telinganya bisa mendengar, hatinya terjamah, bangkit lagi gairahnya. Kita sudah mendapatkan satu jiwa. Haleluya. Waktu Isakar diberi beban mogok, nggak mau mengangkat itu beban. Tapi sejak matanya terbuka, bahwa beban ini kalau diangkat itu menuju tanah yang permai. Wah, mau. Begitu juga di dalam keputusasaan kita bisa berkata, dunia ini sebentar. Kita di dunia ini sebentar. Pandang, lihat kepada Tuhan yang mengadakan dan yang menyempurnakan iman kita. Imannya timbul, punya pengharapan, dia bisa melihat surga yang kekal. Haleluya. Seperti keledai Isakar, timbul gairahnya. Kejadian 49 ayat yang ke-15. Untuk orang yang percaya Tuhan Yesus, pemulihan hidup yang hambar. Untuk orang yang percaya Tuhan Yesus, pemulihan hidup yang hambar dan putus asa bisa ditolong dengan, ya, untuk orang yang percaya Tuhan Yesus, pemulihan hidup yang hambar dan putus asa bisa ditolong dengan satu, berikan pengertian tentang rencana Allah. Haleluya. Oh, haleluya. Yaitu keselamatan di dunia ini sampai kekal, yang amat indah dan yang amat mulia, ya. Oh, haleluya. Haleluya. Beritakan kabar baik ini di dalam pengurapan Roh Kudus. Seperti pada waktu Petrus menyampaikan di dalam Kisah 2 ayat 37. Mereka semua terjamah hatinya. Kisah 2:37, ketika
ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tadi saudaraku, terus Petrus menekankan, kalau seorang mau percaya Tuhan Yesus harus bertobat. Harus bertobat. Tidak ada jalan lain. Kalau percaya Tuhan Yesus, masih simpan dosa, ikatan-ikatan dosanya belum dilepas, gak bisa. Gak bisa menerima sukacita itu. Berikan pengertian yang betul, tanamkan pemberitaan itu dengan kuasa Tuhan, sehingga menjamah. Kedua, pemberesan dosa. Sebab dosa itu menarik orang itu ke neraka. Dan ini harus diputuskan. Kita menawarkan sukacita surga, iblis menawarkan neraka, sukacita neraka, jalan lebar. Nah, kalau tidak diputuskan gak bisa. Jalan ke neraka putus. Nah, jalan ke surga. Sehingga menerima aliran-aliran surgawi yang luar biasa. Pemberesan itu penting. Waktu penjahat di sebelah Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan ingatlah akan daku. Nah, dia menyalahkan penjahat yang lain. Kita ini memang jahat, tapi orang ini enggak. Sebab itu dia berseru. Dan akibat dia bertobat, dia menerima kesukaan ilahi, dia terima. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dengan kata lain, sebelum dia menghembuskan nafas, itu sudah menerima suasana sukacita. Begitu dia menghembuskan nafas, betul menjadi kenyataan. Surga yang mulia menjadi miliknya. Haleluya. Begitu juga dengan anak bungsu yang terhilang, saudaraku. Waktu dia di rumah bapak, dia merasa enggak senang. Dia merasa tertekan. Enggak, aku mau bebas. Aku mau pergi. Kadang-kadang anak zaman sekarang ini, saudaraku, susah. Diberi peraturan oleh bapak, enggak mau. Enggak mau, maunya bebas. Setelah dia bebas, baru dia merasakan. Ternyata di rumah bapak jauh lebih bahagia. Terjamin makanannya, terjamin waktu-waktu tidur dan lain sebagainya. Kesehatannya dijaga, dilihat, diawasi oleh sang bapak, sang ibu. Baru dia sadar, anak terhilang di rumah bapakku ada makanan limpah. Di sini makan ampas babi aja nggak boleh. Makanan babi nggak boleh. Terus dia berkata, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Dia kembali. Waktu dia kembali, betul-betul mengalami sukacita yang luar biasa. Dan cacat-cacatnya itu dipulihkan. Saudara perhatikan, diberi jubah yang indah, ditutup, diampuni kesalahannya, diberi cincin, diangkat kembali, disahkan kembali sebagai anak, diberi sepatu, dan seterusnya. Sehingga cacat-cacatnya ditutup, dihilangkan, saudara, diperbaiki, dan sekarang dia menjadi anak Bapa. Suasananya sudah bebas, sudah beda. Kesimpulannya, satu, Tuhan menyediakan hidup yang amat indah. Percayalah, saudaraku. Jangan percaya tipu setan. Kadang anak gak percaya di berita orang tua. Itu anak tetangga tuh enak. Pulang gak ditanyai, pulang malam, pulang pagi gak ditanya. Di sini di rumahku ditanyain terus. Anak-anak, percayalah bahwa Bapak, Ibu memberi peraturan itu yang terbaik buat si anak. Coba kita melihat Filipi 2 ayat yang kedua.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita mesti sehati, sepikir, setujuan. Baru kita bisa menangkap bahwa Tuhan menyediakan yang paling bagus. Dua, kita yakin nasib kita di dunia. Ya, kita yakin nasib kita di dunia, apalagi di surga, adalah penuaian dari apa yang sudah kita tabur. Jadi nasib kita di dunia ini akibat penaburan. Ya, apalagi nanti kalau di surga. Jadi di nasib kita di dunia ini pakai untuk menabur hal-hal yang baik, nanti kita tuai. Tiga, hidup ini kesempatan emas untuk menabur sesuai dengan firman Tuhan. Hidup ini kesempatan emas untuk menabur sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pada hari ini saya sudah sampaikan apa arti hidup ini. Kalau masih ada orang yang bingung, untuk apa sih hidup seperti ini? Kok susah melulu dan lain sebagainya. Perhatikan apa yang kita tabur. Itu juga akan kita tuai. Kedua, tetap percaya. Sekalipun kita belum melihat campur tangan Tuhan, percaya saja. Sebab Tuhan indah. Menolong itu indah pada waktunya. Demikian sedikit firman Tuhan, biar merubah gairah hidup kita. Tidak lagi putus asa, tidak lagi kecewa, tidak berpengharapan, tapi sekarang bergairah. Haleluya, karena kita tahu tujuan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan sempurnakan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini, supaya boleh menjamah setiap hati yang sudah mendengar, dan arti hidup mereka boleh dibaharui. Mungkin ada yang putus asa, mungkin kecewa dengan hidup ini. Kenapa hidup seperti ini? Tuhan Yesus tolong. Engkau Allah sumber sukacita, Engkau Allah sumber damai, Engkau Allah sumber pengharapan. Tuhan tolong mereka yang lemah tidak berdaya. Tuhan jamah saat ini, Tuhan bangkitkan. Bulu yang sedang terkulai, tidak Engkau patahkan. Sumbu yang sedang pudar nyalanya, tidak Engkau padamkan. Tuhan jamah, dan mereka boleh bergairah, boleh punya pengharapan kembali, boleh mempercayai bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih, dan kami boleh menjalani apa yang Tuhan sudah siapkan buat kami, sehingga kami boleh melihat rencana Allah yang terbaik dalam hidup kami di dunia sampai kekal di surga. Terpujilah nama-Mu, berkati Tuhan umat-Mu yang sedang bekerja, mencari pekerjaan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, naungi ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala virus-virus yang jahat. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Berkati rumah tangganya, berkati masa mudanya Tuhan. Berkati pelayanannya. Terima kasih. Berkat kesehatan Tuhan curahkan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau berjanji antara umat yang di Mesir, umat Allah yang di Mesir dibuat satu perbedaan dalam penjagaan dan perlindungan-Mu yang luar biasa. Di Mesir terjadi porak-poranda, tapi umat-Mu dilindungi. Terima kasih, dan itu akan terjadi bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mau angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih
dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai hidup kami. Dan kami percaya hidup kami sudah berubah. Kami memiliki arti hidup ini. Apa arti hidup ini? Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.